Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dirahmati Allah. Pada malam ini alhamdulillah kita bisa hadir berkumpul bermajelis di masjid ini. Selain pengajian rutin malam Rabu, juga bertepatan dengan safari Maulid malam yang pertama kedua ya. Pada malam yang kedua bertempat di masjid ini. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah, kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, segala sesuatu yang besar dampaknya di dalam kehidupan kita itu memang selayaknya untuk diingat. Segala sesuatu yang punya dampak dalam hidup kita ini dan dampaknya itu besar, seyogianya memang harus diingat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan ke dunia ini sesuatu yang mengubah segala hal sebelumnya. Artinya apa? Dibandingkan dengan turunnya hidangan itu, mestilah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pantas untuk diperingati. Itulah sebabnya para ulama itu tidak ada yang mempersoalkannya. Namun kecuali yang seringkali mempersoalkan Maulidin Nabi itu ya kalangan-kalangan dari Salafi Wahabi. Ahli Sunnah wal Jamaah itu sejak dulu sampai hari ini tidak ada yang mempersoalkan dengan Maulid Nabi. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ada orang yang bertanya, bukankah pada zaman Rasulullah itu tidak ada peringatan Maulid? Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri tidak pernah melakukan Maulid Nabi? Ini perlu dipahami. Kalau yang dimaksud itu peringatan Maulid Nabi itu adalah dengan acara yang dibentuk, misalnya seperti halnya malam ini kita hadir bersama, dihidangkan hidangan, lalu kemudian dibacakan Al-Barzanji, ada yang mahallul qiyam semacam itu, kemudian dinikmati hidangan, kemudian ngaji seperti ini. Memang belum ada pada masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mulai di masa Nabi itu belum juga ada hidangannya apa ini? Kerecek nama ini? Rambak, nggak ada di zaman Nabi. Maka bagaimana itu? Memperingati Maulidin Nabi itu bentuknya seperti apa itu ya terserah panjenengan. Sing penting itu adalah hadir di dalam hati kita. Oh, ini adalah bulan kelahirannya seorang yang aku cintai. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus hadir di dalam hati kita itu bahwasanya ini adalah bulan kelahiran orang yang paling dicintai Allah, dan kita pun kemudian harus mencintai beliau, yaitu Rasulullah. Makanya namun ketika kita seperti tadi membaca Maulid pun jangan lupa akhlak itu juga harus diperhatikan. Karena kita sedang membaca kisah lahirnya baginda Rasul, lalu kemudian dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah itu, maka jangan sampai akhlak kita itu bertentangan dengan yang diajarkan baginda Nabi.
Nah, kembali kepada siapa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi itu? Yang pertama kali memperingati Maulidin Nabi itu adalah Rasulullah sendiri. Jadi jangan keliru Bapak Ibu, nek panjenengan ditanya siapa yang pertama memperingati Maulid Nabi itu, jadi bingung. Tidak perlu bingung. Yang memperingati pertama kali Maulidin Nabi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Iya. Di dalam Sahihul Muslim itu misalnya ada seorang yang bertanya kepada Nabi tentang puasa di hari Senin. Itu dari Qatadah itu. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shaimil isnain, tentang puasa di hari Senin. Bagaimana itu? Ya, mengapa engkau puasa di hari Senin ya Rasulullah, kata yang bertanya. Apa kata baginda Nabi? Fihi wulidtu. Bahwa hari Senin itu aku puasa karena di hari Senin itulah aku dilahirkan. Nah, coba Bapak Ibu pahami. Nabi katakan fihi wulidtu, hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Nah, kalau sudah dikatakan fihi wulidtu, hari aku dilahirkan, kira-kira itu memperingati Maulid atau apa? Ya Maulid. Ya, hari kelahiran Nabi itu ya Rasulullah sendiri yang memperingati awalnya. Bentuknya seperti apa? Rasulullah itu melakukan puasa pada hari Senin. Maka saya katakan tadi, untuk bentuknya orang melakukan Maulid itu ya monggo. Bagaimana panjenengan ingin melakukannya? Yang penting di dalamnya tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan safari sholawat, safari berzanji misalnya, ada yang kemudian bahkan menghidangkan makanan saja. Jadi mereka itu Maulid Nabi itu di mana ada orang Maulid Nabi, mereka hadirkan makanan sebagai hidangan pada waktu Maulid ini. Itu juga bagian dari cara orang Maulid Nabi, cara orang mensyukuri nikmat lahirnya Rasulullah. Ada yang memperbanyak sholawat kepada Nabi di bulan Rabiul Awwal ini. Itu cara dia memperingati kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kemudian tidak bisa apa-apa, tapi selalu hadir di mana Maulid berzanji itu kemudian ada, di mana safari itu berjalan, dia hadir pada waktu itu, tidak mau ketinggalan. Mengapa? Karena dapat hidangan. Ya lumayan Pak. Karena dapat hidangan itu. Niatnya itu karena wujud cinta kepada Rasulullah. Jadi orang mewujudkan cintanya kepada Nabi itu bermacam-macam. Rasulullah itu memilih cara dari beliau untuk memperingati lahirnya beliau itu apa? Dengan melakukan puasa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, bahwa Rasulullah itu Maulid untuk dirinya sendiri itu ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersyukur kepada Allah, seolah-olah beliau ingin mengatakan, ya Allah, alhamdulillah hari ini ya Allah Kau lahirkan aku ke dunia ini. Maka aku syukuri itu dengan berpuasa kehari-hari. Dan jangan lupa Bapak Ibu, puasa itu memang cara bersyukur. Salah satu bentuk orang bersyukur itu puasa. Nah, jangan tersakuran ya puasa apa bayar orang makan. Jadi biasanya bayar orang makan, traktir orang makan. Rasulullah itu puasa itu bagian dari wujud syukurnya kepada Allah. Loh kok bisa seperti itu? Jauh sebelum masa kelahiran Nabi, itu orang-orang Yahudi itu sudah melakukan puasa sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas dibebaskannya atau dimerdekakannya atau kemudian dijauhkan Nabi Musa alaihissalam itu dari kejaran Fir'aun itu, diselamatkan Allah. Jadi dulu kan Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh orang-orang dari Fir'aun itu, keluarga atau bala tentara Fir'aun itu. Maka kemudian diselamatkan Allah. Maka ketika baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah, sampai di Madinah itu beliau berjumpa dengan orang-orang Yahudi itu. Kok puasa? Tanggal berapa nih? 10 Muharram, Asyura. Ya. Mengapa kalian puasa pada hari ini? Kata mereka, hadza yaumun azim, ini hari yang besar, hari yang agung.
Apa maksudnya? Hari ini Nabi Musa alaihi salam itu diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun itu dengan bala tentaranya ditenggelamkan Allah. Nabi Musa itu kemudian diselamatkan Allah. Maka kemudian siapa? Mereka orang-orang Yahudi itu berpuasa. Maka apa kata Nabi? Saya itu lebih dekat kepada Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka beliau puasa dan nyuruh umat Islam pada waktu itu untuk puasa. Jadi bisa Bapak Ibu lihat bahwa Rasulullah itu menjadikan puasa sebagai ungkapan syukur atas kelahiran beliau. Kalau kaum Yahudi itu puasa sebagai ungkapan syukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Artinya apa? Puasa itu ungkapan syukur kepada Allah. Makanya ngapun nek saya misalnya ditanya bagaimana hukumnya misalnya ada orang yang puasa pada waktu apa? Yang orang Jawa itu apa? Weton. Weton kelahiran putranya, weton kelahiran dia sendiri. Boleh. Kenapa enggak boleh? Wong dia puasa pada hari kelahiran dia. Dia niatkan, ya Allah ini ungkapan syukur kepadamu, ya Allah kau lahirkan aku pada hari ini, weton ini, maka kemudian aku bersyukur kepadamu dengan puasa ini. Bedanya apa? Nek Nabi niku hari Senin beliau puasa, lalu kemudian menjadi sunnah bagi umat Islam untuk puasa di hari Senin. Nek jenengan pas weton panjenengan kok puasa aja nyunah-nyunah ke tonggone. Wah ini sunnah lagi puasa lama kok weton kelahiran. Kan tidak boleh itu. Karena bukan Nabi. Lah nek Nabi niku memang sunnah di hari Senin itu puasa. Itu gambaran itu betapa Rasulullah itu sebenarnya orang yang pertama kali melakukan maulid Nabi. Makanya kadang kita heran, mohon maaf, orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi itu ngerti sebetulnya hadis itu. Nabi mengatakan dari Senin itu aku dilahirkan, kita ketahui itu. Apa alasan mereka? Oh kalau begitu berarti peringatan maulid itu ya harus dengan puasa. Harus puasa kalau kemudian maulid Nabi. Ya enggak harus lah. Oh Nabi saja nyunah, kok malah diharus gitu bagaimana? Nabi ini pun sunnah puasa di hari Senin, kita sunnah puasa di hari Senin. Lalu panjenengan kemudian memperingati lahirnya Nabi tidak mesti juga di hari Senin. Memperingati lahirnya Rasulullah itu kan kapan pun boleh. Hanya ini Rabiul Awal itu bulan lahirnya Nabi. Tapi misalnya ngapunten maulid itu dilakukan di bulan Muharram boleh enggak? Boleh. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai seterusnya. Boleh, kapan pun boleh. Ketika kita punya anak akikoh ya kita lakukan pembacaan maulid. Ya maulid juga. Ya, ketika misalnya panjenengan tasyakuran rumah baru ya diundang ke hadroh ya maulid juga. Sehingga kemudian apa? Maulid itu tidak harus pada 12 Rabiul Awal, tidak harus juga kemudian pada hari Senin, kapanpun, karena ungkapan syukur kita atas kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngapun dan Bapak Ibu, terutama juga pada teman-teman dari grup hadroh, itu harus sadar. Dan jenengan lagi membaca maulid itu atau lagi mukuli namanya itu alat hadroh itu, jenengan fahami ini adalah bagian kecintaan kepada Rasulullah. Maka ketika baca maulid itu benar-benar kemudian dibaca dengan baik, ngumpulnya juga begitu. Ojo bayangke ngamplengin uang, yang ngumpul ya ngumpul alat, ampleng uang kok malah kesusu panjenengan. Maka itu bagian dari cara kita mencintai Nabi. Walaupun panjenengan diundang itu bukan pada bulan maulid, bukan juga untuk memperingati maulid Nabi. Tapi itu tadi misalnya akikoh, sehingga jangan sampai kemudian karena acaranya akikoh hilang takzim kita kepada baginda Rasulullah. Nah jadi itu ibu bapak sekalian, Rasulullah itu sendiri yang melakukan peringatan maulid itu pertama kali. Lah Al-Quran sendiri juga bicara tentang itu. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Katakanlah, oleh Allah disuruh, katakanlah dengan keutamaan, dengan rahmat Allah itu hendaklah kalian itu falyafrahu. Apa itu? Gembira. Disuruh gembira dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah itu hendaklah kalian bergembira.
Apa yang dimaksud? Maka oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau kemudian menafsirkan ayat itu bifadlillah niku dengan karunia Allah niku maknanya ilmu, wa rahmatu itu rahmatnya Allah itu maknanya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa fa bidzalika yafrah. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah itu hendaklah kalian itu bergembira. Maksudnya apa? Katakanlah dengan ilmu yang dikaruniai Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah itu hendaklah kalian bergembira. Bermakna apa niku? Kapan Rasulullah itu mulai hadir di dunia ini? Ya sejak kelahiran beliau. Berarti kemudian senang pada waktu Nabi itu dilahirkan. Walaupun kita sekarang sudah mengerti bahwa beliau adalah Nabi, tapi orang-orang sebelum kita pada zaman Nabi itu ketika Rasulullah itu lahir, bahkan banyak orang yang tidak ngerti, tapi bagi yang senang dengan kelahiran Rasulullah itu, gembira dia mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Apa buktinya? Buktinya Abu Lahab. Siapa? Iya, Abu Lahab ya. Abu Lahab itu ketika 12 Rabiul Awal itu, tanggalnya sih memang beda-beda ulama tentang itu. Tapi ketika lahirnya Rasulullah itu, beliau gembira. Apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian membebaskan salah seorang budak yang namanya Suwaibah. Dibebaskan budak itu karena lahirnya Rasulullah ini. Padahal panjenengan paham Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu sebenarnya masih termasuk pamannya Nabi, tapi kemudian membenci Rasulullah, bahkan saking bencinya kepada Nabi itu kemudian Allah memberikan gambaran siksa yang diberikan Allah di dalam surah Al-Lahab itu. Tapi apa yang terjadi? Karena dia membebaskan Suwaibah itu ketika lahirnya Nabi itu. Nah, setiap hari Senin itu diberi Allah minum dia. Pada siksa neraka itu diringankan Allah, diberi minum untuk Abu Lahab. Jangan bisa bayangkan, ini orang kafir saja seperti itu mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi kita umatnya baginda Nabi yang memperingati Maulid Nabi. Itu loh, makanya Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi, peringatan Maulid Nabi itu syukur kita atas lahirnya Rasulullah ke dunia ini. Dan baginda Nabi sendiri itu memang sebagai rahmat dari Allah. Apa disebutkan Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim, beliau mengatakan innama ana rahmatun muhdah. Sungguh saya itu rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Enggak betul. Ibu-ibu nek menjangan dapat hadiah senang enggak, Bu? Senang ya. Pas jenengan jalan sehat dapat hadiah senang kan ya? Lo itu dapat hadiah itu senang. Innama ana rahmatun muhdah. Kata Nabi, saya itu rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Makanya Al-Quran pun menyebutkan wa ma arsalna bukan itu apa namanya? Wa ma arsalna, dan tidaklah aku utus Rasulullah itu kecuali sebagai rahmat. Illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu rahmatan lil alamin. Tidak yang lain dari itu. Memang wujud rahmat Allah itu kepada dunia ini, kepada keadaan makhluk seluruh yang ada di dunia ini. Itu rahmat Allah itu ada pada diri baginda Nabi. Makanya ngabut kan, kalau ada orang yang berpendapat Nabi Muhammad SAW itu gagal merepresentasikan diri beliau sebagai rahmat. Karena paham gak yang saya maksud? Belum paham? Mau tak sebutkan juga orangnya? Itu ada, sebentar lagi akan ceramah di Al-Aqsa Klaten. Hati-hati menjelaskan itu. Itu dia katakan, selama hidupnya Rasulullah itu tidak pernah bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Apa yang bisa mewujudkan rahmatan lil alamin itu? Hizbut Tahrir. Gitu ya, HTI Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, kemudian Bapak Ibu, satu lagi saya sampaikan. Yang sering dipersoalkan itu adalah tentang mahalukiyah. Ya, kok gak berdiri segala semacam itu? Kok harus berdiri segala? Itu ada satu riwayat begini. Dalam Mutasyabihatul Qulub, Imam Al-Ghazali itu mengutip sebuah riwayat. Dulu
ketika Jibril datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu cerita, dulu ada seorang malaikat yang dia didudukkan di singgasana, kemudian dikelilingi dia oleh sekitar 70.000 malaikat yang lain. Jadi dia sangat dihormati malaikat. Nah, ketika kemudian waktu dia cerita kepada Nabi itu, dia katakan, sekarang saya berjumpa dengan dia di Gunung Auf. Posisi sebelah dari sayapnya itu patah dan dia menangis. Dan dia berkata kepadaku, tolonglah aku bila engkau mampu untuk menolongku. Maka dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan Jibril. Tapi sebelumnya dia tanya, kenapa kau sampai seperti ini, kata Jibril kepada malaikat itu. Dia katakan, dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersama Jibril Isra Mi'raj. Mi'raj itu kan naik dari langit pertama sampai kemudian langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Apa? Ketika berjumpa dengan malaikat yang satu ini, dia tidak mau berdiri. Maka akibat dia tidak mau berdiri itulah kemudian Allah memberikan sanksi kepada dia, patah sayap dia itu. Kemudian sehingga dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Dia menangis minta tolong kepada Jibril untuk disampaikan kepada Allah. Maka Jibril memohonkan kepada Allah supaya dia kembalikan. Apa kemudian kata Allah? Suruh dia bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersolawatlah malaikat itu sehingga kemudian kembali keadaan dia seperti semula. Sehat dia, termasuk sayap dia itu kemudian juga dalam kondisi baik. Itu penjenengan bisa lihat. Itu kalau riwayat yang dari Mutasyabihat betul. Ada riwayat lain dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah mengatakan, berdirilah kalian ketika kalian berjumpa dengan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Di sayyidikum au khairikum, untuk pemimpin kalian atau untuk orang-orang yang terbaik di antara kalian, berdirilah kalian. Ya bagaimana tidak? Itulah sebabnya ketika misalnya ngapunten panjenengan kemudian dalam posisi satu pertemuan datang bupati, panjenengan berdiri. Ya, jadi misalnya ketemu bupati begitu ya berdiri atau bukan jenengan? Ya berdiri lah. Yang buatan yang mungkin kabupaten bopong ya. Ya maksudnya berdiri. Ya. Tapi ya itu tadi, kepada pemimpin yang semacam itu saja tidak disuruh berdiri, apalagi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Lanek jangan kemudian mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian ini saat yang dilahirkan beliau. Kita kan tidak berjumpa dengan baginda Nabi. Kalau masalah kemudian ada yang melihat baginda Nabi saat Mahalul Qiyam itu saya pernah mendapatkan penjelasan dari Habib Munzir Al-Musawwah. Kita memang tidak bisa pastikan. Jangan mau percaya pada cerita itu atau tidak. Tapi yang pasti apa? Satu hal, ini kabar disampaikan dalam riwayat yang disebutkan dalam Al-Barzanji. Misalnya kita baca Barzanji, Nabi dilahirkan. Ada berita Nabi dilahirkan. Kita cuma bisa mendapatkan berita itu karena kita tidak sezaman dengan beliau. Maka kita berdiri untuk menghormati. Kalau masalah cerita dia boleh itu banyak. Salah satunya misalnya Mbah Hamid Pasuruan. Itu waliullah yang sangat digandrungi Pak Yudo. Mbah Hamid Pasuruan loh. Mbah Hamid itu diceritakan beliau itu pernah kemudian dalam keadaan maulid itu duduk bersama Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Apa kata Mbah Hamid itu? Masya Allah, bagaimana mungkin saya bisa berdiri di hadapan saya itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya malu dengan amal saya malu dengan pakaian saya ini. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah ini. Maka belum tidak sanggup berdiri pada waktu itu. Beliau melihat sendiri kedatangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada majelis itu. Soalnya juga begitu kan? Kalau sinten yang penulis Maulid Simtun Durun nih, Al Habib Ali bin Muhammad Al Harsi. Itu kan diperingati juga,
setiap setiap tahun itu diperingati di sana. Itu juga yang disampaikan bahwa apa? Di majelis itu Rasulullah, termasuk majelisnya Al-Habib Lutfi bin Yahya Pegalok juga semacam itu. Maka banyak orang tuh yang hadir pada waktu itu. Apakah mereka melihat? Ya, tidak semua juga tentunya. Jadi masalah hadir apa anda itu tidak bisa sebenarnya dijadikan dalil karena memang itu khosnya, kekhususan seseorang itu. Tapi apa? Bahwa ketika diceritakan kepada kita saat lahirnya Nabi itu, berarti saat itulah Rasulullah dilahirkan ke dunia ini, maka sebagai penghormatan kita kemudian berdiri. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan lupa bagian dari kecintaan kita kepada baginda Nabi itu adalah membayangkan juga posisi saat Mahadul Qiyam itu kita menyambut kehadiran baginda Rasulullah SAW. Makanya kemudian berbaik-baiklah, berakhlaklah pada saat pembacaan Maulid, terutama pada saat Mahadul Qiyam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kecuali kalau misalnya panjenengan lagi sakit kaki gitu kan, tidak bisa berdiri bulan atau ngantuk banget, biasanya begitu loh. Karena berdiri malah tiba, maka kemudian panjenengan tidak berdiri, tidak apa-apa, ada alasannya. Tapi kalau posisinya sehat, jangan sampai tidak berdiri. Itu bagian dari pemuliaan kita kepada Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, itu saja yang mudah-mudahan bermanfaat. Kajian kita di malam hari ini hanya sekedar maulid yang kita bahas sebagai pengantar masuknya kita di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kita kepada baginda Rasul, insya Allah nanti di akhir kita termasuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.